Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya bagi kita semua. Tidak lupa kita curahkan sholawat serta salam kita ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan sebuah kisah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah perang Badar. Perang Badar sendiri terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar terjadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar akan adanya kafilah dagang milik kaum kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb yang baru kembali dari Syam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukannya yang bertujuan untuk mencegat dan merampas hasil dagang dari kafilah tersebut untuk sebagai ganti dari harta benda kaum muslimin yang ditinggal di Mekah dan dirampas kaum kafir Quraisy. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan bin Harb ternyata mengetahui kabar akan adanya kaum muslimin yang hendak mencegat mereka. Mendengar kabar itu, Abu Sufyan bin Harb langsung mengirim utusan untuk memberi kabar ke kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mendengar berita itu, kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah langsung menyiapkan pasukan. Hampir semua laki-laki kaum kafir Quraisy ikut mengangkat senjata, termasuk para pembesar dan tokoh-tokoh Quraisy. Sehingga jumlah pasukan kaum kafir Quraisy pada saat itu sekitar 1.000 orang. Singkat cerita, pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya keluar dari Madinah untuk mencegat kafilah tersebut. Menurut Ibnu Ishaq, jumlah kaum muslimin yang ikut Nabi Muhammad SAW berjumlah 314 orang. Dan jumlah unta yang dibawa mereka sekitar 70 unta. Sehingga satu unta dinaiki 2-3 orang sahabat. Uniknya, Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya tidak mengetahui bahwa kaum kafir Quraisy telah menyiapkan pasukan untuk menghadang mereka. Di sisi lain, Abu Sufyan bin Harb bersama kafilahnya terus berjalan sehingga mereka selamat masuk Mekah dengan aman. Ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukannya siap untuk menghadang kafilah tersebut, terdengar kabar akan adanya pasukan kafir Quraisy dalam jumlah besar siap memerangi mereka. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengirim utusan untuk maju ke garis depan. Dalam waktu cepat, intelijen tersebut sudah kembali ke pasukan muslim dan menyebarkan kabar jika jumlah pasukan kafir Quraisy berjumlah 900 sampai 1.000 orang, termasuk para pembesar kaum kafir Quraisy. Singkat cerita lagi, kaum kafir Quraisy sudah menempati salah satu lembah yang ada di sekitar Badar. Di sisi lain, kaum muslimin sudah menempati area sumur Badar. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membangun perkemahan di sekitar sumur Badar. Dan beliau bermalam di tenda tersebut pada malam 17 Ramadan. Di malam tersebut, Nabi Muhammad SAW terus berdoa dan bermunajat kepada Allah untuk meminta keselamatan dan kemenangan pada perang esok hari. Esok hari pun tiba, tanggal 17 Ramadan. Peperangan Badar pun dimulai. Peperangan tersebut berlangsung sangat sengit, tetapi di akhir peperangan, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut. Karena Allah pun menurunkan para malaikatnya untuk memerangi kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kaum kafir Quraisy yang terbunuh pada perang tersebut berkisar 70 orang, dan 70 orang lainnya berhasil tertawan oleh kaum muslimin. Di sisi lain, pada pasukan muslimin terdapat 14 orang syuhada yang syahid pada perang Badar ini. Setelah peperangan usai, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengubur seluruh jenazah para kaum kafir Quraisy
yang berhasil dibunuh di salah satu sumur Badr. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah bersama para sahabatnya. Di Madinah, Rasulullah SAW langsung bermusyawarah dengan para sahabat atas ihwal para tawanan perang yang berhasil ditawan pada perang Badr. Abu Bakar radhiyallahu an berpendapat untuk tawanan perang bisa ditebus dengan uang untuk memperbaiki ekonomi kaum muslimin pada saat itu. Di sisi lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an berpendapat jika tawanan perang harus dijatuhi hukuman mati karena mereka masih berpotensi untuk kembali ke kemusyrikan mereka. Rasulullah SAW cenderung berpihak kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Akan tetapi setelah itu turun ayat Quran yang mempunyai arti, tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sebelum ia menumpas habis musuhnya di muka bumi. Allah menghendaki pahala akhirat untukmu dan engkau menghendaki harta duniawi untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 67. Sehingga seluruh tawanan perang pada saat itu dijatuhi hukuman mati. Sekian kisah dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.